لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang umat. Dalam Al-Quran banyak kata-kata umat dan tidak sama satu ayat dengan ayat lain. Misalnya kemarin di surat An-Nahl ada kata-kata umat. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Apa maksud umat di sini? Kalau umat itu difahami sebagai umat Islam, umatnya Nabi Hud, kaum 'Ad, umatnya Nabi Saleh, kaum Samud, tentu keliru di ayat ini bahwa Nabi Ibrahim adalah umat yang tunduk kepada Allah. Padahal Nabi Ibrahim ada berapa? Satu. Maka umat menurut surat An-Nahl ini bukan umat dalam pengertian bahasa Indonesia. Umat Islam se-Jakarta, umat Islam se-Indonesia, kumpulan orang-orang. Tapi umat di surat An-Nahl ini 120 ini artinya seorang atau imam, ya, seorang imam atau seorang saja. Bahwa Ibrahim itu seorang yang tunduk kepada Allah, seorang imam yang tunduk kepada Allah. Gitu. Beda lagi dengan surat Az-Zukhruf. Kemarin kita bahas 23. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Ini ucapan Abu Jahal Abu Lahab dan yang semanhat dengan Abu Jahal Abu Lahab ketika kedatangan dakwah, ketika kedatangan para nabi, para rasul mengajak untuk bertauhid, menyembah Allah satu-satunya, meninggalkan yang lain. Apa jawab Abu Jahal Abu Lahab? Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sungguh kami dapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami berada pada satu umat. Apa umat yang dimaksud? Al-millah. Agama, kepercayaan, keyakinan. Kami dapati nenek moyang kami berada dalam satu agama, satu keyakinan. Dan kami ikut nenek moyang kami. Apa yang menjadi manhaj Abu Jahal Abu Lahab ditiru oleh sebagian kaum muslimin hari ini? Ketika disodorkan ayat, disodorkan hadis, dalil, sementara berbeda dengan praktek keseharian nenek moyang mereka yang sudah didapati selama bertahun-tahun, bahwa nenek moyang kami ketika ada yang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Disodorkan sebuah kenyataan bahwa Rasul dan para sahabat tidak ada riwayat mereka mentahlilkan kematian. Mereka lebih memilih mengikuti nenek moyang mereka daripada Rasul dan para sahabat. Padahal sudah dijelaskan dengan gamblang. Tidak ada satupun riwayat Rasul dan para sahabat kalau ada orang mati kemudian ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari.
ya. Dan ritual tahlilan ini kasihan siapa? Kasihan siapa? Kasihan yang mati terakhir nanti. Yang nahlilin siapa? 3 hari, 7 hari, 40 nggak ada lagi, ya kan? Itu secara apa, akal-akalan guyonan mereka, ya. Tapi ya begitulah, nenek moyang mereka mengadakan tahlilan, ya ikut sesuai dengan dalil atau tidak, ada ayatnya, ada hadisnya apa tidak peduli. Yang penting ini nenek moyang kami. Yang terakhir, waktu, zaman. Surat Yusuf, waddaqara ba'da ummatin. Setelah sekian umat, dia ingat. Setelah sekian lama, maksudnya di sini disebut umat, ya, yaitu temannya Nabi Yusuf yang satu sel dengan Nabi Yusuf, kemudian dibebaskan sementara Nabi Yusuf masih ada di dalam, berdasarkan mimpi bahwa dia memerah anggur. Sementara yang satu lagi, jadi yang berdialog bertiga di situ, ya, Nabi Yusuf dan 2 lagi, sama-sama satu sel. Yang satu mimpi menyunggi roti, lalu roti itu dipatok burung, dimakan burung. Apa takwilnya wahai Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, engkau akan dihukum mati, habis itu kepalanya dibuang dan dimakan burung. Dan betul, tidak selang lama seperti itu. Tentu ini wahyu. Satu lagi, bermimpi memerah anggur. Apa takwilnya wahai Yusuf? Nabi Yusuf menjawab, engkau akan dibebaskan dan akan kembali bekerja memerah anggur. Nanti kalau sudah bebas, tolong ceritakan kepada raja dan siapapun tentang diriku yang ada di penjara ini. Lupa, ya. Kemudian ayat ini, waddaqara ba'da ummatin. Setelah sekian umat, sekian lama maksudnya, dia ingat, lalu dia ingat karena ada sesuatu. Karena Raja Al-Aziz bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang gemuk dan 7 tangkai gandum yang kurus. Raja bertanya kepada ahli nujum, para penakwil mimpi, nggak ada yang bisa jawab. Mereka mengatakan, hadza adghathul ahlam. Ini mimpi yang tidak ada artinya, padahal ada artinya. Maka si fulan tadi teringat dengan Nabi Yusuf yang dulu pernah satu sel. Maka dibawalah dan seterusnya. Nabi Yusuf menakwilkan mimpi itu dengan luar biasa dan menjadi kenyataan, dan bukan sekedar menakwil tapi memberi jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Kalau panen, jangan dipetik bijinya. Kalau kata kita padi misalnya, jagung, jangan dipetik bijinya, jagungnya, tapi cabut sampai ke akar-akarnya, lalu simpan di gudang-gudang penyimpanan selama 7 tahun. Karena dari sekarang sampai 7 tahun ke depan itu luar biasa akan panen raya, hasil yang berlipat-lipat selama 7 tahun. Tapi 7 tahun kemudian akan terjadi musim kering, tidak ada hujan, tidak ada panen.
Nah, maka cara mensiasatinya dengan cara seperti tadi. Kalau panen, cabut sampai ke akar-akarnya, disimpan di gudang penyimpanan untuk jaga-jaga 7 tahun ke depan. Dan betul, maka datang dari mana-mana, dari Syam, dari ini, dari ke Mesir, untuk, dan bawa apa? Bawa emas, bawa perak, bawa barang-barang berharga untuk ditukar gandum, ditukar makanan. Ya. Fa kullu ummatin bu'itha fihi rasulun min ahdi Nuhin ila ahdi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh umat dari mulai Rasul pertama Nuh sampai Nabi kita, Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat pasti ada Rasulnya. Wa likulli ummatin Rasul, ada Rasulnya, ada Nabinya. Wal hikmatu min irsalir rusul, adapun hikmah diutusnya para rasul adalah beliau membawakan 3 di sini ya. 1, iqamatul hujjah. Hikmah diutusnya para nabi, para rasul yang pertama adalah untuk menegakkan hujjah. Sebab jika para nabi, para rasul belum diutus, Allah tidak punya hujjah. Allah punya hujjah dengan diutusnya para nabi, para rasul. Jadi, ketika mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak menyembah Allah, tidak salat, tidak puasa, Allah katakan, bukankah kalian dulu sudah diajak untuk mentauhidkan aku oleh para nabi, oleh para rasul? Nah, itu hujjah. Di situ hikmah di utusnya para nabi, para rasul. Ini berdasarkan suratun Nisa 165, rusulan. Ini di akhir ayat beliau bawakan rusulan, bahwa Allah mengutus rasul-rasul mubasyirina wa mundiri, yang memberikan kabar gembira, menakut-nakuti. 2 hal. Para nabi, para rasul memberikan kabar gembira berupa surga, ampunan, rahmat Allah, tapi juga menakut-nakuti dengan neraka, siksa kubur. Yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi, para rasul adalah menakut-nakuti dengan dunia. Awas masa depan, nanti anak-anak kalau miskin gimana, nanti kalau nggak ada kerjaan gimana, ya. Nanti kalau dipimpin oleh pemimpin dolim gimana, kalau nggak pada nyoblos, ya. Nggak ada itu. Awas nanti 2019, ya, kalau salah pilih bahaya. Nanti dipimpin oleh orang Palang, orang Merah, orang PKI, orang ateis, orang Rafidah. Nggak ada. Ini kan nakut-nakuti dunia. Nggak ada. Para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama menakut-nakuti manusia, nggak tanggung-tanggung. Apa? Awas neraka, awas jahanam, awas siksa kubur, awas kalau sampai su'ul khatimah di akhir hayat. Begitu. Adapun dipimpin oleh siapa, ini itu, ini kecil. Ini kecil. Berapa banyak kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin yang zalim, kejam, bengis, lalu kaum muslimin dizolimi, bahkan dibantai, akhirnya kaum muslimin masuk surga, berakhir dengan kenikmatan kan? Ya memang diinjak-injak,
dizolimi. Banyak kan pemimpin zalim, kaum muslimin dibantai. Setelah dibantai mereka mati syahid, masuk surga, dan bersyukur mereka. Ya. Nggak ada kan orang masuk surga kemudian menyesal. Ya. Orang masuk surga tentu karunia Allah terbesar. Walaupun untuk masuk surga itu harus dibantai dulu, harus diinjak-injak dulu, harus dihinakan dulu, nggak masalah. Nggak usah takut kalau berakhir dengan surga. Ya. Maka jangan menakut-nakuti kaum muslimin dengan dunia. Takut-takutilah kaum muslimin dengan jahannam, neraka, siksa kubur, su'ul khatimah. Ini yang mestinya harus paling takuti, bukan dunia. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar tidak ada hujjah lagi bagi manusia setelah diutusnya para nabi, para rasul. Sudah tidak ada hujjah lagi. Maka umatnya Nabi Nuh faham ketika mereka sampai di akhirat, dan mereka faham bahwa tidak ada alasan mau bilang apa. Tidak ada alasan, karena sudah didakwai siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, didakwai oleh Nabi Nuh selama 950 tahun. Maka mereka sudah tidak punya hujjah lagi. Tidak mungkin mereka mengatakan, oh, kami nggak tahu. Maka mereka coba-coba berbohong. Ketika ditanya oleh Allah, apakah Nuh telah sampaikan risalah ini kepada kalian? Dijawab, belum. Sebab kalau mengatakan sudah, selesai. Maka coba-coba bohong. Maka Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau telah sampaikan risalahku ini dulu kepada umatmu ini? Nabi Nuh menjawab, sudah. Allah bertanya, engkau punya saksi? Engkau punya saksi yang bisa meringankan engkau? Saksi yang akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini kepada umatmu, kaummu? Nabi Nuh menjawab, punya, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Kehormatan besar Allah berikan kepada umat Islam kita semua. Tentu yang tahu tentang surat Nuh. Ya, tentu yang berilmu setidaknya tahu siapa Nabi Nuh itu, yang telah berdakwah siang dan malam selama 950 tahun. Umur beliau 1000 tahun, diangkat jadi Nabi 40 atau 50 tahun. Ya, 950 tahun berdakwah siang dan malam. Ya. Dan menurut dohirnya tidak seperti setahun sekarang. Hari itu tidak seperti sekarang. Karena ada dalil bahwa hari itu semakin mendekati hari kiamat, semakin ke sini semakin singkat. Idza iqtarabatiz zaman, kata Nabi, ketika waktu itu mulai menyempit, ketika waktu itu menjadi sempit, ya, artinya istilah kita 1 jam sudah tidak sampai 60 menit lagi, 1 hari sudah kurang dari 24 jam lagi, 1 menit sudah kurang dari 60 detik lagi, kira-kira begitu. Mimpi seorang muslim tidak ada yang bohong. Ketika waktu itu sudah mulai sempit, singkat, maka mimpi, hampir-hampir mimpi seorang muslim itu tidak ada yang bohong. Kan ada riwayat itu, idza iqtarabatiz zaman. Kenapa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kehormatan
untuk menjadi saksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah ini? Ya, karena ada surat Nuh yang sering kita baca. Dan ada pelajaran ini tentunya. Oleh karena itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berilmu, yang tidak tahu tentang surat Nuh, yang apalagi yang tidak kenal siapa Nabi Nuh, tentu tidak akan menjadi saksi. Karena saksi adalah yang tahu, yang berilmu. Ini kehormatan yang Allah berikan kepada orang yang berilmu. Bayangkan menjadi saksi atas peristiwa ribuan tahun yang lalu. Kita belum lahir. Ya. Nah, kita lahir sekian ribu tahun setelah Nabi Nuh wafat, dan kita diberi kehormatan untuk menjadi saksi. Ini luar biasa. Allah berikan kehormatan besar kepada orang-orang yang berilmu di tengah umat ini. Yang kedua, apa hikmah diutusnya para nabi, para rasul? Yang kedua adalah ar-rahmah. Ar-rahmah. Di rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah tunjukkan dengan diutusnya para nabi, para rasul. Coba kalau Allah tidak utus para nabi, para rasul, tentu tidak ada yang bertauhid, tidak ada yang berakidah sahihah, tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa. Mereka meraba-raba. Walaupun secara fitrah ingin menyembah Tuhan itu ada. Maka rata-rata sampai kepada suku-suku yang primitif, ya, fitrah ingin menyembah yang gaib itu ada. Ya kan? Kan rata-rata mereka punya ritual dan punya keyakinan. Hasil meraba-raba, hasil berfikir, atau wahyu dari syaitan, wahyu dari iblis. Karena fitrah manusia itu ingin menyembah Tuhan, percaya adanya Tuhan. Itu fitrah manusia. Maka manusia yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka fitrah itu rusak serusak-rusaknya. Lebih rusak dari binatang. Ketika tidak rusak, maka manusia walaupun tanpa nabi, tanpa rasul, ada fitrah keinginan menyembah Tuhan. Tapi Tuhan itu siapa? Tentu mereka tidak tahu. Bahkan sekedar nama Allah mereka tidak tahu. Gimana caranya menyembah? Tentu mereka tidak tahu. Akhirnya meraba-raba. Akhirnya mendatangi pohon-pohon besar, batu-batu besar, ya, laut yang ombaknya besar, kemudian bintang, kemudian bulan, matahari disembah, meraba-raba, karena tidak kenal wahyu. Tidak sampai dakwah para nabi, para rasul kepada mereka. Jadilah sesat dan jadilah kekal di neraka selama-lamanya, walaupun bersemangat menyembah Tuhan. Dan Allah tidak mau disembah dengan cara yang salah. Tidak mau menyembah Allah dengan cara sholat khusyuk sambil nangis, sholat duhur 5 rakaat. Allah terima apa Allah tolak? Allah tolak. Padahal sholat, tapi caranya salah, tidak mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tolak. Padahal sholat itu sholat, apalagi yang pakai apa itu, ya, itu kan dalam rangka menyembah Tuhan, ya. Disundut-sundut Tuhannya, disundut-sundut, ya. Pikir dia Tuhan yang kepanasan, udah kasih aja dah biar nggak nyundut-nyundut, ya. Ini meraba-raba, sesat sesat-sesatnya. Orang sholat aja nggak diterima kalau tidak mengikuti cara Nabi. Gimana? Suka-suka mereka, tanpa makan, tanpa minum, berhari-hari dalam rangka
mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan seandainya Tuhan itu mereka temukan namanya Allah, sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab menemukan nama itu, warisan dari dakwah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, anaknya Nabi Ismail, cucunya Nabi Ismail, cicitnya Nabi Ismail terus mendakwahkan tauhid. Maka kata-kata Allah sampai ke telinga Abu Jahal Abu Lahab. Wallahi, demi Allah, tallahi, billahi, bismillah, bismillahi Allahumma. Ini sampai ke telinga Abu Jahal Abu Lahab. Masih ada sisa, ya. Tapi tetap Allah tidak terima. Allah tidak menerima peribadatan Abu Jahal Abu Lahab, walaupun ada tawafnya, ada sa'inya, tetap Allah tolak, ya. Karena Allah hanya menerima apa yang diajarkan oleh Allah lewat para nabi, para rasul. Yang mengarang sendiri, inisiatif sendiri, Allah tolak. Dalilnya ayat ke-107 dari suratul Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Banyak saudara-saudara kita yang salah faham dengan rahmatan lil alamin. Seolah kalau rahmatan lil alamin maka membawa rahmat. Maka ajaran Nabi itu tidak ada perang, tidak ada jihad. Kalau perang kan membunuh. Tidak ada kisos, kisos kan membunuh. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bagi rahmat untuk seluruh alam. Jadi isinya apa? Damai, 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 damai. Nggak ada perang, nggak ada jihad. Tentu salah. Tentu salah. Siapa yang paling tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin? Yang paling tahu makna rahmatan lil alamin siapa? Tentu Rasul, kemudian para sahabat. Tapi Rasul dan para sahabat perang, jihad, dan perangnya, jihadnya tidak menunggu diserang. Serang gak diserang, kalau perlu jihad, jihad. Oleh karena itu diriwayatkan perang yang ada di Madinah, yang terjadi di Madinah, cuman perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit. Itu pun tidak jadi, kan? Bentrok fisik tidak sampai ke bentrok fisik. Selebihnya Badar, Uhud, Yarmuk, Mu'tah itu jauh dari Madinah. Berarti Nabi diserang apa menyerang? Tentu menyerang. Ya setidaknya sama-sama menyerang seperti di Badar, kan? Kafir Quraisy dari Mekah menuju Badar, Nabi dan para sahabat dari Madinah menuju Badar. Ya, begitu pula Uhud. Kalau Nabi menunggu diserang, tentu peperangan itu akan terus berada di Madinah. Apalagi perang Tabuk, luar biasa. Luar biasa jauhnya Tabuk dari Madinah itu, jauh sekali. Padahal Rasul dan para sahabat tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, kan tidak mungkin kita lebih tahu dari Rasul dan para sahabat tentang rahmatan lil alamin. Nah, disinilah kita harus mengikuti pemahaman Rasul dan para sahabat. Apa itu rahmatan lil alamin? Yaitu berdasarkan sabda Nabi tentang 5 perbedaan beliau dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaatul uzma. Beliau bisa. Nabi-nabi yang lain itu doa terakhirnya, doa mustajabahnya sudah dipakai. Kecuali aku, kata beliau, sampai aku mati kelak, aku belum memakai doa mustajabahku.
doa terakhirku, istilah kita doa pamungkas, akan aku pakai nanti di akhirat untuk menyelamatkan umatku. Syafaatul udma itu, atau untuk seluruh manusia. Ya. Kemudian para nabi, para rasul itu bersuci dengan air. Tidak ada yang dengan tanah. Aku dengan tanah. Ya. Dijadikan tanah ini suci. Maka syariat tayamum itu hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya belum ada. Dan diawali oleh peristiwa hilangnya kalung Aisyah, yang pada mulanya kaum muslimin menyayangkan atau ya menjelek-jelekkan Aisyah lah, gara-gara Aisyah, ya. Waktu sholat sudah tiba, air tidak ada, sumber air jauh, karena sibuk mencari kalung. Tidak selang lama Nabi pingsan, dapat wahyu kan, turun awal-awal surat Al-Maidah, fatayammamu sa'idan thayyiban, bertayamumlah dengan debu, pasir. Ya. Sebelumnya tidak ada. Nikmat sekali. Tanpa wudu, tanpa air, boleh sholat, hanya mengusap wajah dan punggung telapak tangan. Nikmat sekali dengan satu ambilan. Nah, disitulah kaum muslimin berubah. Yang tadinya menjelek-jelekkan Aisyah, sekarang memuji Aisyah. Ya, itu kan diawali dari kaum muslimin mencarikan kalungnya Aisyah. Ya. Setelah pada sholat dan seterusnya, kemudian berangkat, sudahlah kalung kan nggak usah untanya bangkit untuk berjalan. Di bawah perut unta itu kalungnya ternyata. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Ya. Kemudian nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa ar-ru'ab, rasa takut, rasa gentar yang Allah timpakan kepada musuh-musuh kaum muslimin sejauh sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan misalnya 500 km. Nah, 500 km mau bertemu dengan pasukan kaum muslimin, itu musuh sudah gentar. Siapa yang bikin gentar? Allah. Ini janji Allah lewat lisan Nabi SAW. Adapun yang dulu tidak. Kemudian ghanimah. Nabi-nabi yang dulu haram memanfaatkan ghanimah. Emas, perak harus dibakar. Aku tidak. Satu lagi, nabi-nabi yang lain khusus untuk umat mereka masing-masing. Nabi Hud khusus untuk kaum 'Ad, Nabi Saleh khusus untuk kaum Samud, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria khusus untuk Bani Israel. Adapun aku rahmatan lil alamin. Itu. Jadi kita tahu apa maksud rahmatan lil alamin, yaitu seluruh manusia di jagat raya alam semesta ini, di bumi ini, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Itu maksud rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Mekah Madinah, tidak seperti kaum 'Ad, kaum Samud tadi, tapi rahmatan lil alamin. Taulah kita apa itu rahmatan lil alamin. Bukan seperti sangkaan sebagian orang, berhubung Islam ini rahmatan lil alamin, maka nggak ada perang, nggak ada jihad, nggak ada membunuh. Tentu keliru. Karena yang pertama kali mencontohkan perang jihad adalah
Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selama 1400 tahun lebih kita melihat bukti apa? Dua pilihan. Apa? Kalau tidak memerangi, maka diperangi. Kalau tidak menjajah, maka dijajah. Kalau tidak menguasai, maka akan dikuasai. Selama 1400 tahun lebih. Maka dari mulai perang besar pertama, perang Badar, bukan perang pertama ya, perang besar pertama, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Tabuk, Zatus Salasil, Yarmuk, terus yang ada begitu. Nabi memerangi, Nabi wafat diteruskan oleh Abu Bakar, memerangi kan, mengirim pasukan. Mengirim pasukan apa kalau bukan memerangi? Bahkan luar biasa, pasukan itu dipimpin oleh seorang anak muda berumur 17 tahun, Usamah bin Zaid. Dan itu ditunjuk langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang menjadi prajurit diantaranya siapa? Abu Bakar, Umar. Luar biasa. Karena Nabi tahu siapa Usamah bin Zaid, yang ayahnya adalah Zaid bin Harisah, yang gugur dalam perang Mu'tah. Bersama Ja'far, Abdullah bin Ruaha. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar melanjutkan. Abu Bakar tidak memilih pemimpin lain, komandan lain, tapi meneruskan dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi, yaitu Usamah bin Zaid. Terus sampai zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali. Zaman Ali agak tersendat. Ali tidak mengirim pasukan ke negeri-negeri kafir, tapi fokus ke dalam negeri. Karena ada duri, ada penyakit, ada firqah dolal pertama yang harus diperangi, yaitu kelompok Khawarij. Dan itu bagus. Lebih baik menyelamatkan ke dalam, memperbaiki di dalam, daripada memperluas wilayah. Karena apa? Karena ini modal Rasul Ma'. Dan para sahabat, para tabi'in sepakat memuji keputusan Ali. Beda dengan orang-orang Hizbiyin, Harakiyin. Kan saudara, udah biarin aja dirangkul. Ini musuh nih, dijajah, didatangi, didakwai. Ini kan saudara, udah dirangkul. Enggak. Ali tidak seperti orang Hizbiyin, Harakiyin. Ini duri, ini penyakit, ini sesat. Ini betulkan dulu. Betul, alhamdulillah, nggak mau perangi. Itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat sepakat. Terus sampai kepada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, terus mendatangi negeri-negeri Muslim. Sampai tiba saatnya kaum muslimin melemah, diawali oleh maksiat, terutama maksiat besar. Apa? Syirik dan bid'ah di mana-mana, Akhirnya melemah, sudah enggak mendatangi negeri-negeri kafir, akhirnya didatangi gantian. Prancis ke Aljazair, Belanda, Portugis ke Indonesia, Inggris ke Malaysia, dan seterusnya. Negeri-negeri Muslim didatangi negeri-negeri kafir dari Eropa, gantian. Makanya tinggal pilih. Mau mendatangi apa didatangi, mau menjajah apa dijajah, mau menguasai apa dikuasai. Jangan berhusnudon kepada orang-orang kafir, walaupun atas nama HAM, PBB, jangan percaya. Percayalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah ridho denganmu
sampai engkau ikut milah mereka. Kita tidak ragu dengan apa yang ada di surat Al-Baqarah itu. Ya. Ini maksud rahmatan lil alamin. Ya. Satu lagi, yang terakhir, hikmah diutusnya para nabi, para rasul, bayanut tariqil muwassili ila Allah, menerangkan jalan, cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Lihat, Abu Jahal, Abu Lahab udah dapat namanya. Kalau orang-orang primitif tadi belum dapat. Abu Jahal, Abu Lahab sudah dapat. Siapa? Allah. Namanya sudah dapat kan? Allah, betul. Betul. Beberapa ritualnya benar. Tawaf, sa'i. Tapi caranya salah. Mendekatkan diri kepada Allahnya salah. Pinginnya mendekatkan diri kepada Allah. Karena Abu Jahal, Abu Lahab melaksanakan berbagai macam ritual. Kan banyak ritual-ritual itu kan. Semuanya dihapus oleh Islam. Tentu tidak semua. Tawaf sa'i kan masih ada. Ya. Kalau mau dulu-duluan, siapa yang lebih dulu tawaf sa'i? Kafir Quraisy apa Rasul dan para sahabat? Tentu kafir Quraisy. Rasul belum lahir, mereka sudah pada tawaf sa'i. Kalau main dulu-duluan, ya kan? Nah, ini tawaf sa'i ini tidak dihapus oleh Nabi, diteruskan. Berarti tidak semuanya mutlak salah, tapi tetap saja mereka kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Bahkan yang mati sebelum Nabi lahir, seperti Abdullah Aminah, yang meninggal sebelum Nabi jadi Rasul. Nabi masih kecil seperti Aminah, tetap masuk neraka karena dakwah sudah ada di situ. Bukan masa fatrah. Tidak ada masa fatrah di Makkah, yang ada di Madinah, di Yaman, di Mesir. Masa fatrah tidak ada dakwah sama sekali. Ya. Adapun Mekah tidak ada dakwah. Ya, Waraqah bin Naufal tahu dari mana? Emang Waraqah bin Naufal dapat wahyu? Kan tidak. Bapaknya Said bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail, tahu dari mana? Bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Tidak boleh menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu kan tahu. Zaid bin Amr bin Nufail tahu, sama dengan Waraqah bin Naufal. Ini dua penduduk Mekah, dan ada beberapa tahu dari mana? Tentu dari nenek moyangnya. Dari nenek moyangnya, bukan dari wahyu, kan nggak dapat wahyu. Gitu. Bukan dari Taurat dan Injil. Taurat dan Injil sudah rusak. Kalau dari Taurat dan Injil barangkali Yahudi Nasrani lebih pintar dong. Kan kenyataannya tidak. Ya. Nah, maka kita faham bahwa dakwah tauhid itu terus berjalan. Dari semenjak meninggalnya Nabi Ismail di Mekah, terus dakwah tauhid itu berjalan sampai menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Buktinya masih ada Waraqah bin Naufal tadi. Nah, disinilah kita bisa faham sabda Nabi, ayahku, ibuku di neraka. Kita faham sabda Nabi. Nah, mereka nggak faham, kok di neraka? Bukankah Abdullah dan Aminah wafat ketika Nabi masih kecil? Salahnya apa? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab jelas menolak dakwah Nabi. Kalau Abdullah Aminah kan tidak menolak. Belum kedatangan dakwah. Kok masuk neraka? Jawabannya tadi. Ya. Abdullah dan Aminah termasuk yang menyekutukan Allah, sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak seperti Waraqah bin Naufal tadi. Ya. Li'anna al-insana la ya'rifu ma yajibu lillah ala wajhi tafsil illa an tariqir rusul. Karena manusia tidak mungkin tahu apa yang wajib dilakukan untuk Allah, nggak mungkin tahu secara tafsir kalau tidak lewat para nabi, para rasul. Mana ada orang ngarang ibadah
Kemudian alhamdulillah saya ngarang nih. Ayo alhamdulillah bener. Nggak mungkin ya. Saya ngarang nih salat kayak ini ngarang sendiri nih. Alhamdulillah bener ya. Nggak mungkin. Kalau urusan komputer, urusan handphone, urusan dunia mungkin ya, ngarang sendiri, ijtihad sendiri dan benar, itulah dunia. Adapun akhirat ibadah tidak mungkin. Ngarang kemudian benar, tidak mungkin. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan silakan.